Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramandey bersama rombongan ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua. Mereka ditembaki saat mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hingga kini masih hilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Tolong, dalam nama Yesus. Kontak senjata pun terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak mundur ke dalam hutan. Tolong. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri. 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil diselamatkan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk ikut mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sebelumnya Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada Desember lalu. Hingga kini keberadaannya belum diketahui dan operasi besar-besaran pun digelar oleh tim gabungan TNI Polri. Presiden yang terhormat Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimob Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Keluarga korban menduga ada kejanggalan dalam prosedur medis karena korban dioperasi tanpa seizin keluarga dan kritis usai operasi. Viral di media sosial kisah karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat yang meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Peristiwa bermula saat korban Kintan Juniasari yang merupakan karyawati sebuah pabrik terluka di tangannya ketika sedang bekerja Sabtu pekan lalu. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fikri Medika. Menurut keluarga korban, dokter mengoperasi 3 jari tangan korban yang terluka tanpa sepengetahuan pihak keluarga.
Usai tersadar dari bius pasca operasi, kondisi korban semakin melemah hingga mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Dikasih rujukan ke rumah sakit Fikri, Kosambi. Saya juga ketemunya pas di rumah sakit. Nanti saya sudah di rumah sakit, udah di ruang IGD. Dari pihak perusahaan udah membawa ke rumah sakit untuk penanganan, mungkinnya pengobatan di rumah sakit. Gitu. Jam 9, sekitar jam 10-an, udah diganti perban, diimpus. Itu masih di ruang IGD. Kita masih sempat ngobrol bareng, emang kondisi adik saya nggak kenapa-napa. Kalau kondisi dia masih nggak ada sakit apa-apa. Kalau dia dari luka juga sebenarnya nggak ada luka patah atau potong, Pak, nggak ada. Itu hanya luka sedikit aja yang di jari aja, gitu. Kena mesin pres gitu kena. Usai mendapat laporan, Dinas Kesehatan Karawang mendatangi pihak rumah sakit untuk menggali keterangan terkait penyebab kematian korban. Intinya gini, itu lagi ditelusur meninggalnya kenapa. Tapi kita ketahui semua tindakan itu ada konsekuensinya. Ada biarpun aman seaman-amannya, ada yang namanya kemungkinan bisa terjadi kejadian yang di luar perhitungan, atau apalagi yang namanya resiko komplikasi. Biasa namanya resiko komplikasi. Nah, ini kita lihat dulu. Kemarin tim kami dari Yankes sudah menelusuri ke PG. Saya belum melakukan laporan. Sementara itu, pihak rumah sakit belum bersedia untuk dimintai keterangan lantaran masih melakukan pemeriksaan internal. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap puluhan santri. Pimpinan salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut karena diperkirakan masih ada korban lain yang belum melapor. Satreskrim Polresta Mataram menetapkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat berinisial AF 60 tahun sebagai tersangka pencabulan. Terdapat 2 laporan polisi dalam kasus AF, yakni laporan pencabulan dan laporan persetubuhan dengan korbannya berjumlah 10 orang. Dugaan kasus pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2016 hingga 2023 lalu. Namun para korban baru berani mengungkapnya, bahkan sebagian besar korban sudah berstatus alumni. Kita juga sudah melakukan penetapan tersangka dan melakukan penahanan ke yang bersangkutan. Untuk yang sudah kita periksa sehingga dikeluarkan penetapan tersangka yaitu ada 5 pencabulan dan ada 5 persetubuhan, dan 1 orang itu di antara 10 orang ini disetubuhi juga dan dicabuli juga. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini karena diperkirakan masih ada korban lainnya yang belum melapor. Diduga para korban merasa malu dan tertekan karena pelakunya melibatkan tokoh agama yang menjadi panutan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.